Pernahkah kita merasa sedih dan galau karena adanya orang yang membenci kita? Mungkin mereka berusaha menjatuhkan kita dengan hinaan, kata-kata kasar, tindakan negatif, atau bahkan fitnah. Dalam kehidupan ini, kita tidak dapat menghindari kehadiran orang-orang yang tidak suka pada kita. Ada orang yang menyukai kita, dan ada juga orang yang tidak menyukai kita. Itu adalah bagian dari kehidupan. Namun, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk tetap tenang dan menjaga perilaku kita. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana cara menghadapi orang yang membenci kita sesuai dengan ajaran Islam. Pertama-tama, kita perlu memahami bahwa kebencian adalah sesuatu yang akan selalu ada. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, mengalami banyak kebencian dan permusuhan dari orang-orang di sekitarnya. Ini mengajarkan kita bahwa kebencian dari orang lain tidak selalu berarti tanda kelemahan atau kesalahan kita, melainkan bagian dari ujian kehidupan. Penting bagi kita untuk menjaga hati dan pikiran dari pengaruh negatif. Kebencian orang lain tidak boleh merusak kedamaian batin kita. Ingatlah bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh apa yang orang lain katakan atau lakukan, tetapi oleh bagaimana kita meresponnya. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan dan lakukan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengendalikan diri kita. Kita perlu fokus pada kebaikan dan tidak membiarkan kebencian menguasai pikiran kita. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah. Orang yang membenci kita akan dihisab, dan kita juga akan dihisab. Maka, fokuslah dengan amal kita sendiri. Ketika kita dihadapkan pada kebencian, reaksi pertama yang muncul mungkin adalah marah atau ingin membalas. Namun, Islam mengajarkan kita untuk mengendalikan emosi dan tidak membalas dengan keburukan. Jika kita membalas kebencian dengan kebencian, maka kita sama dengan mereka. Ketika kita membalas keburukan dengan kebaikan, kita tidak hanya menjaga hati kita tetap bersih, tetapi juga membuka peluang bagi perubahan hati orang lain. Kebencian orang lain adalah ujian bagi kesabaran kita. Bersabar menjadikan kita lebih kuat dan dewasa. Allah mencintai orang-orang yang sabar dan menjanjikan pahala yang besar bagi mereka. Sabar adalah salah satu kunci utama dalam menghadapi kebencian. Dengan bersabar, kita menunjukkan kekuatan iman dan kepercayaan kepada Allah. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu terjadi dengan izinnya dan ada hikmah di balik setiap ujian. Bersabar bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga tentang terus berusaha memperbaiki diri dan keadaan sekitar kita. Berdoa adalah cara terbaik untuk mengatasi segala kesulitan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi orang-orang yang membenci kita. Berdoalah kepada Allah agar diberikan hati yang sabar dan mampu memaafkan. Setiap kali kita merasa terbebani oleh kebencian orang lain, ingatlah untuk berdoa dan bertawakal kepada Allah. Dengan begitu, hati kita akan tetap tenang dan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Setiap cobaan dalam hidup kita adalah peluang untuk belajar dan tumbuh menjadi lebih baik. Menghadapi orang yang membenci kita bisa mengajarkan kita tentang kesabaran, pengendalian diri, dan kekuatan iman. Sebaliknya, kita harus bersyukur atas setiap pengalaman yang membuat kita lebih kuat dan bijaksana. Bersyukur karena kita tidak menjadi orang yang penuh kebencian. Syukuri kebaikan yang terjadi pada diri kita. Allah selalu memberikan yang terbaik bagi hambanya yang bersyukur. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Dengan bersyukur, kita fokus pada hal-hal positif dan mengabaikan kebencian serta hal-hal negatif. Allah akan menambah nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Dengan bersyukur, kita bisa melihat setiap ujian sebagai bagian dari rahmat Allah yang akan membawa kita menuju kebaikan yang lebih besar. Bersyukur juga membantu kita melihat kebaikan dalam segala hal, termasuk dalam ujian. Dengan bersyukur, kita menjadi lebih kuat dan lebih mampu menghadapi setiap tantangan. Doakan orang yang membenci kita agar diberi kesadaran dan kebaikan. Doa tanpa sepengetahuan mereka menunjukkan keikhlasan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan orang lain, bahkan yang membencinya. Ketika penduduk Taif menghina, mengusir, bahkan melempari Rasulullah dengan batu, beliau justru mendoakan mereka kebaikan. Mendoakan kebaikan bagi orang lain, termasuk yang membenci kita, adalah salah satu bentuk keikhlasan yang tinggi. Allah akan membalas doa-doa kita dengan kebaikan yang sama atau bahkan lebih. Dengan mendoakan kebaikan, kita membersihkan hati dari dendam dan kebencian. Doa adalah senjata paling ampuh untuk meredakan konflik dan membawa perdamaian. Fokuslah pada kebaikan dan jangan biarkan kebencian orang lain menghalangi langkah kita. Lakukan kebaikan tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari orang lain. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala apa yang kita lakukan. Dengan terus melakukan kebaikan, kita tidak hanya memperkuat keimanan kita,
tetapi juga menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Hal ini akan membuat kita semakin dekat dengan Allah dan memberikan dampak positif pada lingkungan sekitar kita. Jadikan kebencian orang lain sebagai bahan introspeksi, evaluasi diri, dan ambil pelajaran dari kritik yang mungkin benar. Terkadang, kebencian mereka bisa jadi pengingat untuk kita memperbaiki diri. Kritik, meskipun menyakitkan, seringkali mengandung kebenaran yang dapat membantu kita tumbuh dan menjadi lebih baik. Jangan abaikan kritik, tetapi gunakan sebagai cermin untuk melihat kelemahan diri. Tentu saja, ada juga orang yang mengatakan hal yang tidak benar dan mengada-ngada karena kebencian. Kita bisa menyaring dan memilih pendapat yang menurut kita benar dan bermanfaat. Dengan introspeksi yang jujur, kita bisa memperbaiki diri dan mengembangkan potensi kita. Setiap kritik yang membangun adalah langkah menuju kesempurnaan akhlak kita. Bisa jadi ada orang yang tidak menyukai kita karena kita melakukan kesalahan atau telah menyakiti hati orang lain. Cari tahu kesalahan kita. Mungkin ada sikap atau kata-kata kita yang tanpa kita sadari telah membuat orang lain tersinggung atau terluka. Jika kita salah, minta maaflah dengan tulus. Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan mengakui kesalahan. Meminta maaf adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Jika orang tersebut tetap tidak memaafkan, kita sudah melakukan bagian kita. Allah melihat usaha kita dan itu yang terpenting. Meminta maaf tidak hanya membersihkan hati kita dari dosa, tetapi juga meningkatkan derajat kita di hadapan Allah dan manusia. Jangan takut untuk mengakui kesalahan, karena itu adalah bagian dari proses menjadi pribadi yang lebih baik. Ketulusan dalam meminta maaf akan membuka pintu-pintu kebaikan dan memperbaiki hubungan yang rusak. Bahkan jika orang tersebut tidak menerima permintaan maaf kita telah menunjukkan akhlak yang mulia dan Allah akan menghargai usaha kita. Berusahalah untuk tetap menjaga silaturahmi meski dengan orang yang membenci kita. Tetap bersikap baik dan waspada. Ingatlah, memutuskan silaturahmi adalah perbuatan yang tidak disukai Allah. Memelihara silaturahmi adalah salah satu cara untuk meredakan kebencian dan mempererat tali persaudaraan. Dengan tetap berusaha menjaga hubungan, kita menunjukkan bahwa kita lebih memilih perdamaian daripada permusuhan. Seringkali kebencian muncul dari kesalahpahaman. Dengan menjaga silaturahmi, kita memberikan kesempatan untuk saling memahami dan mengklarifikasi segala kesalahpahaman yang ada. Jika orang tersebut tetap tidak mau bersilaturahmi dengan kita sudah melakukan bagian kita. Allah melihat usaha kita dan itu yang terpenting. Memaafkan lebih baik daripada membalas kebencian. Memaafkan membawa kebaikan dan pahala dari Allah. Rasulullah SAW selalu memaafkan musuh-musuhnya, bahkan di saat beliau bisa membalas mereka. Memaafkan adalah bentuk pengendalian diri yang luar biasa. Dengan memaafkan, kita membebaskan diri dari beban kebencian dan membuka pintu rahmat dari Allah. Memaafkan bukan berarti kita lemah, tetapi justru menunjukkan kekuatan hati. Allah sangat mencintai hambanya yang pemaaf dan akan memberikan ganjaran yang besar bagi mereka. Sahabat yang dirahmati Allah, menghadapi kebencian dengan ketenangan adalah tanda dari keimanan yang kuat dan hati yang lembut. Jangan biarkan kebencian orang lain merusak kedamaian batin kita. Tetaplah berbuat baik, bersabar, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa setiap ujian adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih telah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.